Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bobi Hiren dan ini adalah bagian kedua untuk komentari video Louis yang yang dia komentari Yesus lahir prematur yang kajian dari Ustaz Kenama. Nah, sekarang kita lihat lagi dari ayatnya ya. Perikop lengkap. Ini kejadian Yesus lahirkan itu kan ada di Lukas, dari mulai kita lihat lengkap dari Lukas pasal 1 lengkap sampai Lukas pasal 2. Udah kita lihat timelinenya gitu kan. Nah, di sini kita akan bisa menyimpulkan nih, sebenarnya Yesus itu lahir prematur apa tidak gitu kan. Nah, tapi sekali lagi ya, tetaplah mau Yesus lahir prematur atau tidak, tetaplah itu membuktikan dia bukan Tuhan. Karena Tuhan tidak mungkin dilahirkan ya. Mau prematur apa tidak pun itu tuh bukan suatu masalah gitu. Tapi sekarang kita hanya mau coba untuk buktikan ya di teksnya gitu, Yesus ini eh, lahirnya prematur apa tidak gitu kan. Nah, jadi ini karena ini cukup panjang, kita langsung langsung fokus saja ya. Bentar, mana ya? Bentar, dari awal lah ya. Theophilus yang mulia, banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita, seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka ya, yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Karena itu, setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan sesama dari asal mulanya, aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu. Nah, ini sebenarnya bukan firman Tuhan, guys ya. Kalau kita jujur dengan ini bukan firman Tuhan. Ini saya sedikit agak melebar ya, tapi karena ini kita bahas lengkap, jadi kita harus jujur juga. Masuk yang ini fokus kita, walaupun nggak fokus ke itu, tapi kan nanti kan sampai ke situ juga. Tapi yang poinnya ini bukan firman Tuhan. Karena ini adalah kesaksian dari seorang penulis gitu ya, yang jadi setelah aku menyelidiki, berarti kan orang tuh sudah melakukan penyelidikan baru dibukukan oleh dia gitu. Jadi ini sama sekali bukan firman Tuhan ya, karena firman Tuhan bukan dari perspektif orang itu, tentu dari perspektif Tuhan. Tuhan yang menceritakan, bukan dari kesaksian orang ini gitu. Supaya engkau dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang dijadikan padamu sungguh benar. Nah, pemberitahuan tentang kelahiran Yohanes Pembaptis. Nah, pada zaman Herodes, Raja Yudea, adalah seorang imam yang bernama Zakaria dari rombongan Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elizabeth. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Tapi mereka tidak mempunyai anak, sebab Elizabeth mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Pada suatu kali, waktu tiba giliran rombongannya, Zakaria melakukan tugas keimaman di hadapan Tuhan. Jadi di sini tidak ada disebut seperti Luis sampaikan ya, rombongan ke-8 atau segala macam, nggak ada di sini guys. Ya, kita nggak tahu dia dapat data dari mana itu ya. Ya, tapi di sini tidak disebutkan begitu. Sebab ketika diundi, sebagaimana lazimnya untuk menentukan imam yang bertugas, dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait suci dan membakar ukupan di situ. Sementara itu seluruh umat berkumpul di luar dan sembahyang. Ingat, mereka sembahyang guys ya. Jadi mereka tuh tidak nyanyi gitu kan. Mereka sembahyang, sholat gitu. Waktu itu adalah waktu pembakaran ukupan. Maka tampaklah kepada Zakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mesbah pembakaran ukupan. Pada hal itu ia terkejut dan menjadi takut. Tapi malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut, hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan dan Elizabeth, istrimu, akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Engkau akan bersukacita dan bergembira, bahkan banyak orang akan bersukacita atas kelahiran itu, sebab ia akan besar di hadapan Tuhan dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras." Guys, jadi sekali lagi ya, ini haram. Jadi ini Alkitab bahkan mengharamkan minum anggur atau minuman keras guys gitu. Jadi haram itu udah sejak zaman Zakaria gitu. Itu adalah patokan ketaatan seorang, yaitu dia tidak akan minum anggur atau minuman keras ya. Dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan, Allah mereka.
Dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia untuk membuat hati bapak-bapak berbalik pada anak-anaknya dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar, dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. Lalu kata Zakaria kepada malaikat itu, bagaimanakah aku tahu bahwa hal ini akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya. Jawab malaikat itu kepadanya, akulah Gabriel. Kalau Islam itu sebutnya Jibril, guys. Yang melayani Allah, dan aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau dan untuk menyampaikan kabar baik ini padamu. Jadi Gabriel ini adalah pelayan Allah, bukan pelayan Yesus ya, sekali lagi ya. Sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata apa-apa sampai kepada hari di mana semuanya ini terjadi, karena engkau tidak percayakan perkataanku yang akan jadi nyata kebenarannya pada waktunya. Sementara itu orang banyak menanti-nantikan Zakaria. Mereka menjadi heran bahwa ia begitu lama berada dalam bait suci. Ketika ia keluar, ia tidak berkata-kata kepada mereka, dan mengertilah mereka bahwa ia telah melihat suatu penglihatan di dalam bait suci. Jadi ini seperti kayak puasa ngomong gitu, guys ya, puasa berkata-kata. Lalu ia memberi isyarat pada mereka sebab ia tetap bisu, karena diperintahkan dia untuk tidak berbicara gitu kan. Ketika selesai jangka waktu tugas jabatannya, ia pulang ke rumah. Berapa lama kemudian Elizabeth istrinya mengandung, dan selama 5 bulan ia tidak menampakkan diri. Jadi dia tuh di rumah saja, guys, gitu kan, tidak menampakkan diri selama 5 bulan. Inilah suatu, di sini mulainya ya, ingat hitungan mulai di sini ya, hitungannya. Katanya, inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku, dan sekarang ia berkenan menghapuskan aibku di depan orang. Nah, dalam bulan yang ke-6 ya, jadi berarti bulan depannya. Jadi 5 bulan dia tuh di rumah saja. Nah, bulan ke-6-nya ya, berarti kalau melahirkan itu kan 9 bulan. Nah, pada bulan ke-6 ya, tadi kan dia selama 5 bulan tuh dia di rumah, apa namanya, ibaratnya dia tuh apa ya, tidak menampakkan diri pada orang lah, ibaratnya di rumah aja gitu. Nah, dalam bulan ke-6, jadi bulan ke-6 Elizabeth mengandung, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, ingat ini kejadian adalah pada bulan ke-6 kehamilan Elizabeth. 3 bulan lagi berarti kalau normal dia akan melahirkan itu kan. Nah, lalu malaikat itu masuk ke rumah Maria. Ia berkata, salam hai engkau yang dikaruniai Tuhan menyertai engkau. Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Nah, ini sama dengan perihal kelahiran Yohanes, juga malaikat Gabriel menginformasikan hal yang sama. Kalau Elizabeth akan mengandung, Maria juga gitu. Yang dikandungnya apa? Anak laki-laki, guys, bukan Tuhan gitu. Bahkan dikasih nama Yesus gitu kan. Tadi dikasih nama Yohanes, ini disuruh kasih nama Yesus. Sama-sama anak laki-laki, bukan Tuhan. Di perkara lainnya Yesus tuh sama kayak lahirnya Yohanes. Bedanya Yohanes punya bapak ibu, Yesus tidak punya bapak gitu kan. Nah, ia akan menjadi besar dan akan disebut sebagai anak Allah yang maha tinggi. Jadi maksudnya itu adalah hamba Allah yang posisinya tinggi, karena dia adalah seorang nabi nantinya. Nah, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Jadi dia nih akan dikaruniai tahta Daud. Nah, berarti kalau gitu dia nggak punya karunia. Jadi anak ini yang disebut Yesus itu, dia punya karunia setelah dikaruniakan oleh Tuhan Allah kepada dia, yaitu tahta Daud, bapa leluhurnya. Berarti Yesus nggak punya karunia kalau nggak diberikan gitu. Nah, makanya yang memberikan siapa? Tuhan Allah. Berarti jadi wajar Tuhan Allah memberikan karunia kepada hambanya gitu. Karena ada Tuhan Allah memberikan karunia kepada Tuhan atau dirinya sendiri, itu kan tidak gitu. Berarti orang yang diberikan karunia berarti dia nggak punya karunia sebelumnya. Yang diberikan apa karunia itu apa? Tahta Daud. Berarti Yesus level dengan Daud. Ya, tahta Daud berarti selevel dengan Daud. Ya, bukan selevel dengan Tuhan. Karena Daud bukan Tuhan. Dan dia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Nah,
kalau kita lihat konteks pada waktu itu, ini gagal. Karena Yesus tidak pernah menjadi raja atas kaum keturunan Yakub, ya, sampai selama-lamanya. Nggak pernah kejadian, guys. Dan kerajaannya tidak akan bersudahan, tidak pernah kejadian. Nah, kalau kita tarik kepada hadis, ya, hadis Nabi, ini perihal nanti, ya. Jadi dia kedatangan kedua, dia akan jadi raja gitu. Kedatangan kedua gitu. Dengan dibantu oleh Imam Mahdi, ya. Nah, kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami? Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu, ya. Maksudnya itu Roh Kudus adalah roh suci, kudus suci. Jadi Roh Kudus itu maksudnya ya kayak orang, ya, itu kan dimasukkan roh ke tubuhnya gitu. Ke janin itu kan dimasukkan roh gitu. Sehingga bisa jadi janin yang bernyawa gitu kan. Ini sama seperti itu kasusnya. Jadi Roh Kudus jadi rohnya suci. Kalau saya kan bukan roh yang suci mungkin, karena berpotensi banyak makan dosa. Kalau Yesus kan memang roh suci gitu. Nabi-nabi rohnya suci gitu kan, kudus. Dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kulahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Kudus, suci. Dan memang anak kecil memang suci, guys, gitu. Dan sesungguhnya Elizabeth, sanakmu itu pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia. Yang disebut mandula itu pasti benar, ini bulan ke-6, ya. Jadi Maria berita Maria akan mengandung itu pada bulan ke-6, mengandungnya Elizabeth gitu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Bayangkan, bagi Allah tidak ada yang mustahil gitu. Jadi maksudnya ini adalah tidak ada yang mustahil bagi Allah untuk membuat apapun itu, termasuk membuat Yohanes, ya, menciptakan Yohanes yang mana bapak ibunya sudah tua, nggak mungkin lagi kasar mata, nggak mungkin bisa punya anak, apalagi mandul gitu kan, udah tua mandul lagi. Jadi namanya Tuhan Allah, ya, dia berkuasa atas apapun itu. Nah, dan mustahil bagi dia, termasuk menciptakan Yesus yang tanpa ayah gitu. Jadi bagi Allah tidak ada yang mustahil, tapi bagi Yesus, ya, ada yang mustahil. Contoh. Jadi makanya, ya, ini statement bagi Allah tidak ada yang mustahil, ini berita bagi kita bahwa Allah itu maha segalanya. Bagi dia itu nggak ada mustahil. Tapi kalau dibandingkan dengan Yesus tuh ada yang mustahil bagi dia. Contoh, mustahil Yesus tahu kapan kiamat. Mustahil Yesus itu tidak butuh makan. Mustahil Yesus tidak butuh minum. Mustahil Yesus itu tidak bisa mati. Jadi bagi Allah tidak ada yang mustahil, tapi bagi Yesus, ya, banyak yang mustahil, guys, itu. Saya juga banyak yang mustahil. Kita juga sama dengan Yesus, banyak yang mustahil bagi kita. Mustahil kita tuh bisa hidup tanpa makan, mustahil. Yesus juga mengalami hal itu. Berarti mengalami hal-hal manusiawi lainnya gitu, guys. Nah, itu makanya beda antara Yesus dengan Allah kan. Allah tidak ada mustahil bagi dia, Yesus banyak yang mustahil bagi dia. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Nah, jadi kalau Maria hamba Tuhan, berarti anaknya juga hamba Tuhan gitu. Hamba Tuhan akan melahirkan anak yang hamba Tuhan juga. Mungkin hamba Tuhan melahirkan anak yang anak Tuhan gitu kan. Hamba Tuhan anaknya hamba Tuhan juga. Itu logikanya, guys. Nah, beberapa waktu kemudian, ya, berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elizabeth. Nah, jadi beberapa waktu kemudian, kita nggak tahu berapa lama ini, ya, tapi ya masih sekitar itu juga gitu. Selepas 6 bulan Elizabeth mengandung. Nah, di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elizabeth. Dan ketika Elizabeth mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang ada dalam rahimnya, dan Elizabeth pun penuh dengan Roh Kudus. Lalu berseru dengan suara nyaring, berkatilah engkau di antara semua perempuan, dan berkatilah buah rahimmu. Jadi nggak mungkin Tuhan diberkati. Jadi diberkatinya buah rahim alias Yesus dalam rahim itu sama dengan ibunya diberkati. Jadi orang diberkati itu bukan Tuhan, guys. Ya, Tuhan itu tidak diberkati, Tuhan itu yang memberi berkat gitu kan. Nah,
siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Ini sebenarnya bukan ibu Tuhanku, bukan ibu Tuhanku, karena bahasa Inggrisnya itu Lord guys ya. Jadi harus jujur, kalau Lord ya Tuhan, ya God baru Tuhan. Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku menjelak kegirangan, dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakannya kepadanya dari Tuhan akan dilaksana. Nah, lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku, sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus. Dan rahmatnya turun-temurun atas orang yang takut akan dia. Ya, ia memperlihatkan kuasanya dengan perbuatan tangannya, ya, termasuk menciptakan Yesus gitu kan, dan menceraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa di tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Nah, itu Tuhan tuh begitu. Yesus nggak pernah melakukan hal ini kan, makanya Yesus bukan Tuhan. Nah, jadi Tuhan itu adalah mampu memperlihatkan kuasanya dengan tangannya, dengan perbuatan tangannya. Dia bahkan menceraikan orang-orang yang suka hatinya. Yesus nggak mampu membuat hal itu, nggak mampu. Bahkan Yesus nggak mampu menurunkan orang-orang yang berkuasa di tahtanya dan meninggikan orang rendah. Yesus nggak mampu, guys. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang lapar dan menyuruh orang-orang kaya pergi dengan tangan hampa. Yesus nggak mampu melakukan itu semua, cuma Allah yang mampu. Ia menolong Israel, hambanya, karena ia mengingat rahmatnya. Sementara waktu itu Yesus belum lahir kan. Berarti itu sekali lagi itulah. Jadi Yesus itu tidak melakukan itu semua. Yang melakukan itu semua siapa? Tuhan Allah. Yesus belum lahir. Seperti dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Nah, di sini mulai lagi guys ya, timelinenya mulai jelas di sini. Dan Maria tinggal kira-kira 3 bulan lamanya bersama dengan Elizabeth, lalu pulang kembali ke rumahnya. Tadi berapa bulan? 6 bulan. Tambah 3 bulan, berarti 9 bulan. Nah, makanya tepat di bawahnya itu dikatakan, kemudian genaplah bulan bagi Elizabeth untuk bersalin, dan ia pun melahirkan seorang laki-laki. Berarti pada waktu ini itu waktunya Elizabeth melahirkan 9 bulan. Tadi 6 bulan, sekarang tambah 3 bulan. Maria tinggal di rumahnya Elizabeth selama 3 bulan. Dari mulai sejak Elizabeth mengandung 6 bulan sampai ke melahirkannya. Nah, cuman mungkin di sini dia Maria pulang tepat sebelum Elizabeth melahirkan gitu. Karena kan ia pulang kembali ke rumahnya. Tapi kita nggak tahu juga ya, ini yang penting dia pulang ke rumahnya tuh bulan ke-9 Elizabeth mengandung. Jadi kita nggak tahu dia nih pulangnya setelah Elizabeth melahirkan atau sebelum melahirkan. Tapi tepat pada Elizabeth saat-saat dia mau melahirkan, pada bulan ke-9 dia mengandung guys. Nah, poinnya di situ ingat ya. Nah, pada waktu itu karena berita tadi Maria akan mengandung itu ketika Elizabeth kandungannya berusia 6 bulan, ya kan? Berarti pada waktu ini ditambah 3 bulan, berarti usia kandungan Maria itu kira-kira 3 bulan guys. Pada waktu ini nih, ya, karena dia menerima berita mengandung itu akan mengandung ya, belum mengandung akan mengandung ya, belum mengandung itu akan mengandung ya, tapi kita nggak tahu, mungkin akan mengandung lalu malam mengandung, tapi yang penting pada waktu itu dia belum mengandung. Anggap dia waktu itu langsung mengandung malam atau besoknya, jadi tetap hitungan 3 bulan. Karena 6 bulan Elizabeth ini gini ya, kita breakdown ya. 6 bulan waktu itu Elizabeth lagi mengandung, turun berita kepada Maria dia juga akan mengandung. Nah, setelah itu Maria tinggal 3 bulan hingga genaplah bulannya bagi Elizabeth untuk bersalin. Berarti 3 bulan lah pada waktu ini. Jadi ketika Elizabeth melahirkan 9 bulan, itu Maria usia kandungannya masih 3 bulan guys. Itu perlu dicatat ya. Ketika tetangga-tetangganya serta sanak saudaranya mendengar bahwa Tuhan telah menunjukkan rahmat-Nya yang begitu besar kepadanya, bersukacitalah mereka bersama-sama dengan dia. Maka datanglah mereka pada hari yang ke-8 untuk menyatakan anak itu, dan mereka hendak menamai dia Zakaria menurut nama bapaknya. Ini masih hari ke-8 gitu guys. Ini masih, jadi 9 bulan lebih 8 hari gitu kan. Tetapi ibunya berkata, jangan, ia harus dinamai Yohanes. Kata mereka kepadanya, tidak ada di antara sanak saudaramu yang bernama demikian.
Lalu mereka memberi isyarat kepada bapaknya untuk bertanya nama apa yang hendak diberikannya kepada anaknya itu. Lalu ia meminta bahwa tulis, lalu menuliskan kata-kata ini, namanya adalah Yohanes. Dan mereka pun heran semuanya. Dan seketika itu juga terbukalah mulutnya dan terlepaslah lidahnya. Lalu ia berkata-kata dan memuji Allah. Ingat, dia memuji Allah ya, bukan memuji Yesus yang ada di kandungan Maria. Enggak, dia memuji Allah, guys. Maka ketakutanlah semua orang yang tinggal di sekitarnya, dan segala peristiwa itu menjadi buah tutur di seluruh pegunungan Yudea. Dan semua orang yang mendengarnya merenungkannya dan berkata, "Medi apakah anak ini nanti? Sebab tangan Tuhan menyertai dia." Nah, dan Zakaria ayahnya penuh dengan Roh Kudus, lalu bernubuat katanya, "Terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab ia melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya. Ia menumbuhkan sebuah tanduk keselamatan bagi kita dalam keturunan Daud, hambanya itu. Seperti yang telah difirmankannya sejak purbakala oleh mulut nabi-nabinya yang kudus, untuk melepaskan kita dari musuh-musuh kita dan dari tangan semua orang yang membenci kita." Dan untuk menunjukkan ramanya kepada nenek moyang kita, dan mengingat akan perjanjiannya yang kudus, yaitu sumpah yang diucapkannya kepada Abraham, bapa leluhur kita, bahwa dia mengaruniai kita supaya kita terlepas dari musuh dapat beribadah di hadapannya kehadapannya tanpa takut dalam kekudusan dan kebenaran di hadapannya seumur hidup kita. Dan engkau, hai aku akan sebut nabi Allah yang Maha Tinggi, Yohanes tadi ya, karena engau akan berjalan melalui Tuhan untuk mempersiapkan jalan baginya, untuk memberikan kepada umatnya pengertian akan keselamatan yang berdasarkan pengampunan dosa-dosa mereka oleh rahmat dan belas kasihan dari Allah kita. Ingat ya, Allah kita, bukan Yesus kita, guys. Dengan mana ia akan melawat kita surya pagi dari tempat yang tinggi, untuk menyinari mereka yang diam dalam kegelapan dan dalam naungan maut, untuk mengarahkan kaki kita kepada jalan damai sejahtera. Nah, adapun anak itu tambah besar dan makin kuat rohnya, dan ia tinggal di padang gurun sampai kepada hari ia harus menampakkan diri pada Israel. Jadi anak itu maksud itu nanti anak itu bertambah besar dan makin kuat rohnya. Tapi ini kejadian masih pada waktu itu. Jadi ini kisah ini Lukas ini yang terakhir ini ya. Ini kejadiannya adalah ketika Elizabeth baru melahirkan. Dan usia kandungan Maria pada waktu itu berapa bulan? 3 bulan, guys. Nah, kita akan berangkat langsung ke Lukas 2. Ingat ya, timeline-nya ingat ya. Ini kejadian ini yang terakhir ini adalah pada waktu Elizabeth melahirkan di kandungan 9 bulan, dan pada waktu ini Maria usia kandungan berapa? 3 bulan. Kita langsung lompat ke Lukas 2. Nah, Lukas 2, guys ya. Nah, pada waktu itu, ingat, pada waktu itu kapan? Waktu itu waktu usia kandungan Maria 3 bulan. Ingat, ini sambungan dari Lukas 1 ya. Jadi ketika dikatakan pada waktu itu, yaitu pada waktu itu di mana usia kandungan Maria 3 bulan. Elizabeth baru saja melahirkan gitu kan. Nah, pada waktu itu tuh Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah. Ya, dia harus paham ini. Ini berhubungan loh, guys. Lukas 1 sama Lukas 2. Jadi pada waktu itu adalah pada waktu yang sebelumnya, yaitu di mana tadi saya selalu sampaikan berulang kali, pada waktu itu usia Maria usia 3 bulan dan Yohanes baru saja dilahirkan. Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius jadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama Maria, tunangannya yang sedang mengandung. Berapa kandungan tadi? 3 bulan. Nah, ini dekat-dekat nih sama yang tadi perkiraan usaha nama, yaitu 5 bulan gitu kan. Nah, ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Jadi mereka tuh berangkat dari rumahnya ke Yudea, guys. Bukan ke Bethlehem. Jadi Yusuf pergi dari kota Nazaret. Jadi kan tadi itu kan Yusuf tuh pulang dengan Maria ke Nazaret dari tempatnya siapa? Dia kan tinggal di situ 3 bulan ya. Tadi timelinenya ya. Maria dan Yusuf tinggal di tempat Elizabeth 3 bulan. Lalu mereka pulang. Nah, pada waktu itu Elizabeth melahirkan. Karena Maria 3 bulan itu usia kandungannya, kenapa? Karena informasi dia akan melahirkan tuh datang pada usia kandungan Elizabeth ke 6 bulan.
lalu 3 bulannya melahirkan. Berarti usia kandungan Maria masih 3 bulan. Nah, ini kan pada waktu itu kan, ingat poin pada waktu itunya. Tapi pada waktu itu usia kandungan Maria 3 bulan, ya. Jadi waktu itu ada kejadian ini guys, yaitu kejadian perintah Kaisar Agustus untuk menyuruh mendapatkan semua orang di seluruh dunia. Makanya berangkatlah Yusuf ya, setelah dia pulang ada berita itu, dia berangkat ke pergi ke Yudea, ke Bethlehem guys. Jadi ke daerah dari Galilea ke Yudea, dari kota Nazaret ke kota Bethlehem. Berarti waktu itu usia kandungan Maria kira-kira 3 bulanan, lebih dikit lah gitu. Nah, supaya daftarkan bersama dengan Maria, tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktu Maria bersalin. Ingat, 3 bulan lebih sedikit Maria bersalin. Prematur nggak? Prematur guys. Ini data dari ayat lengkap Lukas 1 sampai Lukas 2. Ya, pada waktu itu. Coba. Jadi ini fakta jadi bahkan dilihat dari konteks lengkapnya pun ya, rentang waktu itu jelas di situ. 6 bulan, 3 bulan, terus 9 bulannya Elizabeth adalah 3 bulannya Maria, langsung Maria waktunya bersalin. Dan ia melahirkan seorang laki-laki, anak yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya dalam palungan. Karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Nah, bahkan dari itu ada gembala. Jadi masuk lagi ini ke gembala tadi, yang nggak mungkin gembala itu melepaskan ternaknya di padang ketika musim dingin, nggak mungkin guys. Ya itu gila itu, nggak waras itu gembalanya, matilah ternaknya. Ya, ternak itu harusnya kan musim dingin itu dikandangkan, dikasih heater malah kalau zaman modern sekarang itu, bukan dilepas ke padang. Orang musim dingin mana ada rumputnya guys, musim dingin semuanya buku gitu kan. Coba anda pergi ke negara-negara yang lagi musim dingin, apa yang bisa dimakan sama ternak? Mereka ternak itu dilepasin ke padang itu untuk cari makan, bukan untuk main-main guys. Itu logikanya begitu. Nah, lalu katakan tadi itu bulan April. Nah, tetap hitungannya April ke ini cuma 3 bulan. Mei, Juni, Juli. Jadi bulan Juli guys jatuhnya ini. Kejadiannya bulan Juli itu. Bahkan. Makanya logis kalau waktu itu bulan Juli ya, ingat Israel itu musim panas ketika kita tengok tadi kan di video sebelumnya itu data cuaca di bulan Israel itu adalah bulan panas itu berlangsung antara bulan April sampai bulan Oktober. Ini bulan Juli kira-kira. Tepat musim panas. Yang mungkin Desember udah masuk musim salju. Dan nggak mungkin gembala ada yang tinggal di padang menjaga kawan ternak mereka pada waktu malam, nggak mungkin, impossible. Oke, jadi ini menjawab ya. Jadi tadi saya buktikan di video pertama itu dari dari pembahasan di situ ya. Sekarang dari sini lagi guys. Ini jelas sudah. Ya, dan ingat sekalipun begitu ya, tetap pendeta aja. Jadi Louis nggak bisa dia tuh sok-sokan mengaku benar sini, nggak bisa. Maka pendeta aja berbeda pendapat. Dan saya sudah sampaikan pendapat saya berdasarkan dari Alkitab sendiri dan beberapa hal yang logis saya sampaikan tadi guys, itu di video yang pertama dari video ini gitu. Oke, jadi mungkin sekian dulu video kita kali ini ya. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.